Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaqu bihil khalaiq walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alayhi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli at-tayyibin al-kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhan nas fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, jamaah salat Jumat yang kami muliakan, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Takwa dalam arti imtithalul awamil wa jitinabin nawahi, mengimplementasikan, mengamalkan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berusaha sekuat tenaga kita, seoptimal mungkin meninggalkan, menjauhkan segala apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah kuatkan ketakwaan kita kepadanya, serta Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan, ada 3 tanda-tanda ciri-ciri manusia yang Allah akan berikan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kedamaian, ketenangan, ketentraman hati dan jiwa tentunya. Bukankah itu yang kita idam-idamkan? Kehidupan yang sementara ini, yang ada di alam dunia ini, kalau tidak ada kebahagiaan, kalau tidak ada ketenangan, apalah artinya itu semua? Oleh karena itu setidaknya ada 3 hal, ada 3 konsep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang apabila kita bisa mengamalkan 3 konsep tersebut, maka insya Allah
kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dan ketentraman akan kita dapatkan bersama. Apa 3 konsep tersebut yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran? Tepatnya pada surah Luqman. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Konsep yang pertama, jadilah manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri atas segala karunia, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mentafsirkan ayat Al-Quran, kalimat wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika beliau menafsirkan ayat la in syakartum, apabila di antara kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah bitauhidi wa ta'ah, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dalam hati kita atas kebesaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ati, dan senantiasa taat melaksanakan segala apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Inilah makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersyukur pada hakikatnya, inti daripada bersyukur adalah mentanamkan akidah dan tauhid kita, berserah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bitta'ah, mengamalkan ketaatan kita, menjalankan segala apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Ini adalah bukti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghitung beberapa hari lagi, kita akan diingatkan oleh peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yang ternyata peran ulama, peran santri, peran umat Islam sangat luar biasa ikut andil dalam memerdekakan Indonesia. Ternyata di dalam sejarah dicatat bahwasanya pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika awal diproklamasikan Hari Kemerdekaan Indonesia, ini ternyata proklamasi ini diproklamirkan oleh Bung Karno, yang mana hari kemerdekaan tepat pada hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari yang paling utama, dan pada bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Merdeka dalam arti membebaskan diri kita dari penjajahan hawa nafsu. Bukan hanya sekedar merdeka dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, akan tetapi merdeka dalam arti membebaskan kita, meninggalkan diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat,
dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ini diraih tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Kemerdekaan Indonesia ini diperoleh, diperjuangkan oleh para ulama, oleh para pejuang yang mereka tentunya mengorbankan banyak hal, tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah yang mereka alirkan demi kecintaan mereka kepada negara Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama keutuhan NKRI, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara ayo sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mari berserah diri kita hanya kepada Allah, dan mari kita taati, kita ikuti apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, dan meninggalkan, menjauhkan segala apa-apa yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep yang pertama. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Kemudian konsep yang kedua, agar Allah tanamkan kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan untuk kita semuanya. Konsep yang kedua adalah dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Senantiasa dalam diri kita bersandar dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada siapapun. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada kedudukan dan jabatan, harta kekayaan. Pada hakikatnya itu semua adalah titipan yang Allah titipkan kepada kita semua. Mari kita gunakan segala fasilitas yang Allah titipkan di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat untuk semua umat manusia. Berserah dirilah hanya kepada Allah, bersandar, mengadu dan mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mengajarkan salah satu doa, yang mana doa ini sudah tidak asing di telinga kita, yang mana beliau mengajarkan doa agar senantiasa kita bersandar, berharap hanya kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah lakal hamdu, segala puja dan puji hanyalah milikmu. Wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu ya Allah mengeluh dan mengadu, bersandar, berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Wa antal musta'an, dan engkau adalah sebaik-baiknya zat yang dimintai pertolongan. Wala haula, manusia tidak ada daya, wala quwata, manusia tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali pertolongan dan kekuatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berserah dirilah, bersandarlah, mengadulah, mengeluhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang terakhir, konsep yang ketiga, agar Allah karuniakan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman hati dan jiwa. Konsep yang terakhir adalah dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Konsep yang ketiga adalah senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tua kita. Jangan pernah lupakan jasa daripada kedua orang tua kita. Saat ini kita berhasil, saat ini kita menjadi orang yang sukses, itu semua tidak lepas
daripada perjuangan, doa, tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah daripada kedua orang tua kita. Berbahagialah kita yang pada saat ini menjadi seorang anak yang masih bisa memandang wajah kedua orang tua kita, mencium tangan kedua orang tua kita. Bahagiakan, sejahterakan, berbaktilah kepada mereka. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, wujudkan kita sebagai seorang anak. Berbaktilah kepada mereka, mintalah doa dan restu kepada mereka. Sebelum kita minta doa kepada siapapun, terlebih dahulu minta doa dan restulah kepada kedua orang tua kita. Karena Rasulullah dalam hadis mengatakan, doaul walidi 'alal waladi ka du'ai Rasulillah 'ala ummatihi. Doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk anak-anaknya seperti doanya Rasulullah kepada umatnya. Bagi kedua orang tua kita yang telah tiada, hanyalah doa, hanyalah istighfar. Kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah ada di alam barzakh, Allah ampuni, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah ridha masukkan kedua orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti dan mendoakan kedua orang tua. Inilah tiga konsep yang sangat sederhana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum